mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan judul Mekanisme Teknik Security, Arsitektur Sistem Terdistribusi, Komunikasi pada Sistem Terdistribusi. Selamat menyaksikan. Pertama ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk menjalankan suatu layanan. Walaupun terdiri dari banyak komputer, sistem ini terlihat sebagai satu kesatuan bagi pengguna. Sistem terdistribusi digunakan untuk berbagi data, sumber daya, dan proses kerja agar lebih cepat dan efisien. Contohnya ada Google Drive, e-learning, perbankan online, dan cloud computing. 2. Karakteristik sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Transparency sharing, yaitu berbagi sumber daya dan data antar komputer. 2. Concurrency, yaitu beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan. 3. Cancelability, yaitu sistem mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. 4. Faultability, yaitu sistem tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu komputer. 5. Transferability, yaitu sistem terlihat sederhana dan seperti satu kesatuan bagi pengguna. Ketiga itu ada komponen sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Ada klien, yaitu perangkat pengguna yang meminta layanan atau data. 2. Itu server, yaitu komputer yang menyediakan layanan dan menyimpan data. 2. Network, yaitu jaringan yang menghubungkan antar komputer. Ketiga, malware, yaitu perangkat lunak yang membantu komunikasi antar sistem. Keempat komponen tersebut bekerja sama agar dapat berjalan dengan baik dan efisien. Keempat itu security pada sistem terdistribusi. Security pada sistem terdistribusi adalah upaya untuk melindungi data, jaringan, server, dan komunikasi antar komputer dari berbagai ancaman keamanan. Tujuan utama security adalah menjaga kerahasiaan data, menjaga integritas data, menjamin ketersediaan layanan, mencegah akses ilegal ke sistem. Security sangat penting agar sistem dapat berjalan dengan aman dan terpercaya. Selanjutnya, tujuan security pada sistem terdistribusi adalah untuk melindungi data, komunikasi, dan layanan. Sistem terdiri dari berbagai ancaman keamanan. Tujuan utama security meliputi menjaga kerahasiaan data atau confidentiality, menjaga keutuhan data atau integrity, menjaga ketersediaan layanan atau availability. Selain itu, security juga bertujuan untuk melakukan autentikasi dan otomisasi pengguna serta mengembangkan komunikasi antar komputer dalam jaringan. Dengan adanya security, sistem dapat berjalan lebih aman, stabil, dan terpercaya. Yang keenam itu ada ancaman keamanan pada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memiliki berbagai ancaman keamanan karena proses komunikasi dilakukan melalui jaringan internet. Beberapa ancaman yang sering terjadi yaitu 1. Malware, seperti virus dan trojan yang dapat merusak sistem. 2. Hacking, yaitu akses ilegal ke sistem. 3. Spoofing, yaitu penyadapan data saat proses komunikasi. 4. Spoofing, yaitu pencurian informasi melalui penipuan. 5. DOS atau DDoS, yaitu serangan yang membuat layanan sistem terganggu.
Ancaman tersebut dapat menyebabkan kebocoran data dan gangguan layanan sistem. Yang ketujuh, mekanisme security sistem terdistribusi. Mekanisme security merupakan metode yang digunakan untuk melindungi sistem terdistribusi dari berbagai ancaman keamanan. Beberapa mekanisme security yang digunakan yaitu enkripsi untuk mengembangkan data agar tidak mudah dibaca pihak lain, authentication untuk memverifikasi identitas pengguna, authentication untuk mengatur hak akses pengguna, firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan, IDS dan IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan, SSL atau TLS untuk mengembangkan komunikasi data, backup dan recovery untuk melindungi data dari kerusakan atau kehilangan. Ke-8, teknik security komunikasi pada sistem terdistribusi. Teknik security komunikasi digunakan untuk melindungi proses pertukaran data antar komputer dalam sistem terdistribusi agar tetap aman selama proses transmisi. Beberapa teknik yang digunakan yaitu 1. SSL atau TLS untuk mengenkripsi komunikasi data, 2. VPN untuk membuat jalur komunikasi privat dan aman, 3. Digital Secret untuk memastikan keaslian pengiriman data, 4. PKI untuk mengelola sertifikat digital dan kunci keamanan, 5. Match untuk menjaga integritas data selama pengiriman. Teknik tersebut membantu mencegah penyadapan, pemalsuan, dan perubahan data saat komunikasi berlangsung. Yang kesembilan, arsitektur keamanan sistem terdistribusi. Arsitektur keamanan sistem terdistribusi adalah struktur keamanan yang digunakan untuk melindungi seluruh komponen sistem dari berbagai ancaman. Arsitektur keamanan terdiri dari beberapa lapis, yaitu 1. Client security layer melindungi perangkat pengguna, 2. Communication security layer mengembangkan komunikasi data, 3. Server security layer melindungi server dan layanan sistem, 4. Data security layer melindungi data dengan enkripsi dan backup, 5. Network security layer mengembangkan jaringan menggunakan firewall dan IDS atau IPS, 6. Identity and Access Management atau IAM mengatur identitas dan hak akses pengguna. Penerapan keamanan berlapis membantu meningkatkan perlindungan sistem secara menyeluruh. 10 itu kelebihan dan kekurangan security sistem terdistribusi. Kelebihannya yaitu 1. Data komunikasi lebih aman, 2. Menjaga kerahasiaan informasi pengguna, 3. Mencegah akses ilegal dan perubahan data, 4. Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Dan kekurangannya yaitu 1. Biaya implementasi cukup tinggi, 2. Sistem menjadi lebih kompleks, 3. Dapat mempengaruhi performa sistem, 4. Membutuhkan tenaga ahli untuk pengelolaan keamanan. Terakhir itu ada kesimpulan, sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer yang saling terhubung melalui jaringan untuk bekerja sama menjalankan satu layanan. Karena komunikasi data dilakukan melalui jaringan internet, sistem ini memiliki risiko keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dan teknik security seperti enkripsi, autentikasi, firewall, SSL atau TLS, VPN, dan IDS atau IPS untuk melindungi data dan komunikasi sistem. Selain itu,
Arsitektur keamanan yang berlapis juga sangat penting agar sistem dapat berjalan dengan aman, andal, dan terpercaya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bye-bye.